Hai, kita ketemu lagi dan saat ini di saya sudah jam 22.35, tapi belum ngantuk, belum tertidur, jadi saya buat video talk ini. Dalam 3 hari ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan pada saya, dan pertanyaannya itu senada ya. Jadi intinya beberapa orang itu menanyakan begini, Pak, kalau saya mau belajar jazz nih, saya harus mulai dari mana? Mau belajar jazz, harus mulai dari mana? Fit Talk ini adalah sebuah jazz introduction, jazz learning introduction, pengantar untuk belajar jazz. Isinya apa Fit Talk ini? Isinya ada beberapa pemikiran yang perlu diluruskan. Yang pertama adalah bahwa jazz itu sebetulnya tidak pernah diajarkan. Jazz itu tidak pernah diajarkan. Bingung saya kalau ada orang mengatakan, ayo masuk belajar jazz. Apa-apanya yang mau diajarkan ya? Coba menurut, saya kutip saja quotes-nya dari siapa namanya, Louis Armstrong, legenda jazz trumpetist Louis Armstrong. Louis Armstrong tuh bilang begini, when you ask what is jazz, you'll never know. Ya, kalau kamu nanya jazz itu apa sih, lu tidak akan pernah tahu. Ya sebab jazz bukan sesuatu yang seperti musik klasik ataupun musik pop begitu, bukan itu sebetulnya. Kemudian Nina Simone itu juga mengatakan jazz is not only about music, it's a way of life. Jazz itu tidak semata-mata tentang musik, tetapi itu adalah cara hidup, the way of life. Jadi sejatinya jazz tidak pernah diajarkan, sebab jika dia diajarkan, maka esensi jazz itu yang berupa spontanitas dan dialogis. Main jazz itu seperti orang ngobrol di warung kopi. Nanti saya terangkan. Itu akan hilang. Saya punya cerita begini. Almarhum Bubi Chen, pianis jazz Indonesia yang dinobatkan oleh majalah Downbeat sebagai salah satu pianis jazz yang terbaik sepanjang masa di Asia, itu pernah mengatakan begini. Waktu itu ada keponakannya yang mau belajar jazz itu. Om Bubi itu mengatakan begini, kamu ini mau belajar jazz, apa yang mau kamu pelajari? Kalau kamu mau belajar jazz, tinggal lo sini, nginep po sini. Ya, kalau kamu mau belajar jazz, sini, menginaplah di tempat saya dalam beberapa kurun waktu. Jazz tidak diajarkan, tapi improvisasi jazznya itu dilatihkan. Dan kuncinya hanya satu, Anda harus banyak mendengar. Sebab kalau tidak, esensi jazz itu akan hilang. Ya, lalu mungkin Anda rame-rame protes, loh Pak, saya ini ke USA Pak, saya mampir di Los Angeles, saya mampir di New York, 42nd Street, Bronx, itu saya susuri Pak, sampai mau dicopet. Wah, banyak sekali itu Pak, kursus jazz, malah banyak sekali jazz academy. Jangan salah ya, di Amerika kursus jazz dan jazz academy itu tidak mengajari orang untuk bisa main jazz. Mereka yang masuk ke situ adalah mereka-mereka yang sudah bisa main jazz. Akademi dan lain sebagainya itu mendidik orang untuk menganalisa jazz. Analisa untuk apa? Supaya tahu jalan pemikiran para jazzer ini apa. Untuk selanjutnya dibuat sistematika ilmiah sebagai sebuah kajian budaya. Itu tugasnya. Jadi bukan ngajarin dari nol. Oh, akordnya begini, piano tang ting tung, pegang akordnya. Enggak. Ya.
jazz itu begitu. Saya belajar dengan almarhum Jack Lesmana lama ya. Jack Lesmana sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Michael, you learn jazz, kamu belajar jazz, tidak. Ya, Om Jack selalu mengatakan kita belajar improvisasi, ada improvisasi gayanya jazz itu beda lagi. Dan saya mau cerita sejarahnya dulu ya, bahwa jazz itu tadinya, jazz itu musik yang baru-baru saja, malah blues lebih dulu. Blues adalah induk dan cikal bakalnya jazz. Jazz itu dimainkan dengan orangnya, pemain jazz ini, para jazz legend ini nggak ngerti teori, nggak apa ya. Saya ambil contoh Louis Armstrong. Louis Armstrong itu main trompetnya sember karena dia orang miskin, kuli. Dia ambil trompet yang dibuang di tempat sampah itu, setelah dia bersihin, setelah dia sterilin, dia tiup. Jadi trompetnya itu kayak apa namanya, lengkingannya seperti orang yang napasnya nggak nyampe begitu. Tapi karena permainannya khas, suaranya juga seperti orang dikorokin biji salak gitu. Hello darling. Itu kalau ikut ujian rock school, mana ini rock school? Kalau ikut ujian rock school tidak lulus itu. Tapi karena dia unik, dia tenar, dia mengorbit. Suatu saat Louis Armstrong ini saking bagusnya mau diiringin oleh orkestra. Orkestranya nunanya, Mister, you main What a Wonderful World, main di kunci apa? Kunci? Nggak tahu. Apa yang lu maksud dengan kunci? Ya ini loh scale-nya, tangan nadanya mana ada. Gua nggak ngerti. Pokoknya gua main begini deh. Orkesnya oke. Baru setelah itu Art Tatum pun begitu. Art Tatum, pianis yang matanya tidak begitu terang. Dia luar biasa sekali. Dia tidak tahu teori, tidak tahu apa, tapi dia bisa bermain, dia bisa mengubah Fur Ellis menjadi jazz. Lalu kemudian rasa penasaran membuat orang-orang kulit putih yang makan sekolahan, saya istilahkan makan sekolahan, seperti Benny Goodman. Terus ada lagi itu Hugo Riemann dari Jerman yang menyusun sebuah diktat jazz dengan sangat bagus. Mereka menyelidiki apa sih sebetulnya ini si Art Tatum ini kalau main kok akordnya begini, itu sebetulnya apa. Disusunlah metode-metode supaya orang-orang yang seperti kita ini yang bukan budaya jazz bisalah belajar. Tapi sebetulnya itu adalah pathway-nya saja. Apa namanya? Jalan tembusnya saja. Esensinya jazz tidak pernah diajarkan sebetulnya. Lalu kalau Anda ingin memulai belajar jazz, Anda harus mulai dari mana? Kita akan ikuti di sesi yang